Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Zainul Arifin. Saya adalah salah satu tenaga pendidik di SMP Negeri 1 Bangurjo. Kebetulan bidang studi yang saya ampuh adalah ilmu pengetahuan sosial atau biasa disebut dengan IPS. Selain sebagai seorang pendidik di SMP Negeri 1 Bangurjo, saya juga diberikan tugas tambahan yaitu sebagai kesiswaan. Berkaitan dengan pelaksanaan PLS pada tahun ajaran 2021-2022, saya akan menyampaikan beberapa tata tertib yang diberlakukan di SMP Negeri 1 Bangurjo. Adapun bentuk tata tertib meliputi dua bentuk. Yang pertama adalah tata tertib yang bersifat umum dan yang kedua adalah tata tertib yang bersifat khusus. Untuk itu saya akan membacakan atau menyampaikan bentuk daripada tata tertib yang bersifat umum. Yang pertama, anak-anak sekalian, yaitu setiap siswa wajib mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi di sekolah tingkat menengah atau SMP ini ada 11 mata pelajaran. Jadi di mana anak-anak harus mengikuti dari 11 bidang studi yang diajarkan kepada anak-anak. Jadi semuanya bersifat wajib, tidak ada terkecualian. Untuk yang kedua yaitu anak-anak wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Jadi bentuk kegiatan ekstrakurikuler itu juga meliputi dua macam, ada yang bersifat wajib dan ada yang bersifat pilihan. Ekstrakurikuler yang bersifat wajib yaitu contohnya adalah kegiatan pramuka. Jadi semua siswa tanpa terkecuali wajib mengikuti kegiatan pramuka. Terus yang kedua, ekstrakurikuler yang bersifat pilihan. Jadi di sekolah SMP 1 Bangurjo itu disediakan atau terdapat adanya beberapa jenis kegiatan ekstrakurikuler di mana anak-anak diberikan kewenangan untuk memilih salah satu saja sesuai dengan bakat yang kalian miliki. Contohnya, kalau kalian bisa sepak bola, maka kalian bisa memilih atau mengikuti kegiatan ekstra sepak bola. Kalau yang hobinya voli, mungkin kalian juga bisa ikut atau memilih ekstra bola voli. Atau yang juga sedang drum band, maka kalian bisa menyalurkan hobinya ke kegiatan ekstrakurikuler yang berbentuk drum band. Itu ya. Nah, terus kemudian tata tertib yang ketiga yaitu di mana anak-anak harus mengikuti kegiatan aktif di dalam kelas. Ya. Jadi kegiatan yang ada di dalam kelas salah satunya adalah kalian. Jadi tidak ada pengecualian. Jadi semuanya harus aktif di dalam kegiatan yang ada di dalam kelas. Contohnya, kalau teman-teman kalian menunjuk kalian sebagai ketua kelas, maka kalian harus siap, ya. Terus kemudian selanjutnya adalah kalian harus aktif di dalam mengumpulkan tugas. Kalau di poin yang pertama tadi Pak Zainul sampaikan, kalian wajib mengikuti kegiatan pembelajaran di 11 mata pelajaran. Nah, kalau sudah mengikuti kegiatan pembelajaran, maka kalian juga harus aktif di dalam mengumpulkan tugas atau mengerjakan tugas. Itu adalah sebagai bentuk tolak ukur di dalam pemberian penilaian kepada siswa. Terus yang keempat, anak-anak sekalian,
kalian wajib mengikuti kegiatan upacara bendera, di mana kegiatan upacara bendera itu dilaksanakan setiap hari Senin mulai jam 7 ya, jam 7.00 sampai dengan jam 7.45 menit. Terus kemudian yang kelima yaitu kalian harus terlibat secara langsung di dalam menjaga dan memelihara barang-barang inventaris sekolah. Jadi barang-barang yang dimiliki oleh sekolah untuk kebutuhan kalian di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran itu adalah merupakan wujud daripada barang inventaris sekolah yang dipergunakan untuk kegiatan pembelajaran. Contohnya apa? Meja, kursi, kipas angin, ya, atau mungkin juga jendela dan lain sebagainya. Agar suasananya tidak terlalu panas, maka kalian memerlukan kipas angin. Nah, bagaimana kipas angin itu bisa kita manfaatkan? Maka kalian harus bisa merawat. Nah, itu adalah sebagai bentuk daripada memelihara dan menjaga tentang barang-barang inventaris sekolah. Terus yang keenam, anak-anak sekalian, kalian kalau kalian sebagai siswa SMP 1 Bangurejo, maka kalian harus bisa menjaga nama baik sekolah, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Kalian harus bisa menjaga nama baik. Contohnya apa? Kalian tidak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Karena apa? Yang sudah menjadi bentuk daripada tata tertib sekolah. Terus kemudian yang ketujuh yaitu setiap siswa akan terlibat secara langsung di dalam kegiatan sekolah. Ya, contohnya kalian kalau memang mempunyai suatu keahlian, maka kalian bisa ditunjuk oleh sekolah untuk mengikuti suatu kegiatan atau perlombaan yang membawa nama sekolah. Ada OSN, ada Olimpiade MIPA, terus kemudian ada beberapa festival. Maka kalian bisa diikutkan dengan membawa nama sekolah. Nah, itu adalah merupakan bentuk tata tertib yang bersifat umum, anak-anak. Nah, sekarang saya lanjutkan. Tata tertib yang bersifat khusus. Tata tertib yang bersifat khusus ini adalah bentuk tata tertib yang bersifat mengikat kepada semua siswa atau setiap siswa dalam mentaati sebuah aturan di sekolah. Ya, kalau kalian tidak bisa mentaati atau menjalankan tata tertib, berarti kalian tidak siap untuk menjadi siswa di SMP 1 Bangurejo. Perlu kalian catat itu. Nah, yang pertama, anak-anak sekalian, jam kegiatan belajar di SMP 1 Bangurejo memberlakukan jam belajar sekolah itu mulai jam 7.00 sampai dengan jam 13.00. Berarti jam 7 sampai jam 1 siang. Kalau di SD mungkin jam 7 sampai dengan jam 12 atau jam setengah 12. Karena waktunya panjang, anak-anak, tolong Pak Jainul mengingatkan kembali, jaga kondisi. Ya. Seperti makan pagi atau sarapan. Agar apa? Agar stamina tetap terjaga di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, karena memang membutuhkan energi yang cukup banyak. Terus yang kedua yaitu memakai seragam sekolah. Ya, memakai seragam sekolah. Di SMP 1 Bangurejo memperlakukan adanya 3 seragam.
Yang pertama, seragam biru putih digunakan pada hari Senin dan Selasa. Terus kemudian hari Rabu dan Kamis itu wajib menggunakan batik alma mater, ya. Terus yang ketiga, ada seragam pramuka. Seragam pramuka ini digunakan pada hari Jumat dan hari Sabtu. Mungkin ada seragam yang lain, yaitu seragam olahraga. Jadi seragam olahraga ini wajib digunakan pada waktu kalian mengikuti kegiatan pembelajaran bidang studi olahraga atau PJOK, ya. Jadi kalau kemarin di SD mungkin kalian menggunakan mari olahraga, lanjut ke pembelajaran yang lain, baju tetap pakai baju olahraga. Jadi kebiasaan seperti itu patutlah kiranya dirubah di kegiatan pendidikan di jenjang SMP. Jadi kalau waktunya olahraga selesai, dikasih waktu 5 menit biasanya oleh Bapak Ibu guru bidang studi olahraga kalian untuk ganti kostum atau ganti seragam, ya. Tuh. Perlu kalian ingat bahwasanya dari pemakaian seragam itu di mana baju harus dimasukkan, ya, dimasukkan. Ingat, kalau tidak dimasukkan berarti kalian sudah melakukan pelanggaran, ya. Ingat itu. Terus kemudian tadi pemakaian seragam, ya, di mana selain menggunakan seragam, tata tertib selanjutnya adalah kalian pada saat contohnya menggunakan topi pada waktu upacara bendera, kalian menggunakan topi, dasi, dan ikat pinggang serta kaos kaki, ya. Saya ulangi, topi, dasi, ikat pinggang serta kaos kaki itu harus yang berlogokan SMP 1 Bangurjo, ya. Kalau tidak ada logonya berarti kalian sudah melakukan semacam pelanggaran, ya. Karena seragam yang diperkenankan untuk digunakan di kegiatan pembelajaran di SMP 1 Bangurjo adalah seragam atau jenis-jenis perlengkapan yang ada logonya SMP 1 Bangurjo. Tuh. Terus kemudian tata tertib selanjutnya yaitu tentang rambut anak-anak. Untuk perempuan, ya, untuk perempuan yang tidak berjilbab, jadi kalian harus mengepang rambutnya. Jadi rambut anak perempuan itu dikepang 2, ya, bagi yang tidak berjilbab. Bagi yang berjilbab tidak usah dikepang, ya. Kalau sudah dikepang maka kalian harus menggunakan pita sebagai tanda kalau kelas 7, kelas 8 atau kelas 9. Kalau kelas 7 warnanya hijau anak-anak. Kalau kelas 8 itu warnanya kuning, sedangkan kelas 9 itu berwarna merah, ya. Nah, selain dikepang rambutnya, biasanya anak perempuan itu ada yang rambutnya terurai ke depan atau biasa disebut dengan poni itu, ya. Maka kalau kalian memelihara rambut yang terurai ke depan di waktu kegiatan pembelajaran, kalian harus bisa menjapitnya atau bisa dikuncit, pokoknya yang tidak menutupi daripada penglihatan atau lebih-lebih menutupi alis mata, ya. Terus kalau yang laki-laki bagaimana, Pak? Kalau yang laki-laki tidak gondrong, ya. Oke, itu untuk ukuran rambut. Sedangkan untuk masalah rambut, seluruh siswa tidak diperkenankan
berwarna atau disemir. Ya, semua siswa baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh bersemir. Bagaimana dengan yang berjilbab, Pak? Suatu saat, sewaktu-waktu Pak Jainul akan melakukan sidak atau operasi mendadak. Jika ketahuan baik yang tidak berjilbab maupun yang berjilbab, apabila ketahuan rambutnya disper, maka akan digunting, atau saya suruh beli semir hitam, kemudian saisoe gak perlu apik, tak ganti warnanya sing abang dadi warna ireng. Itu ketentuannya. Terus kemudian untuk tata tertib ini atau tata tertib selanjutnya, bagi seluruh siswa pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran itu diharuskan mengikuti kegiatan mulai jam pertama sampai jam terakhir. Ya, tidak ada pengecualian. Jika ada siswa yang kebetulan sakit atau ada keperluan keluarga, mungkin tidak boleh pulang tanpa izin. Ya, tidak boleh pulang tanpa izin. Sudah ada berita nedeknya sakit, keluarganya sakit, terus kemudian meninggalkan sekolah tanpa izin. Dengan apa, Pak? Dengan melompat pagar. Kalau kalian melompat pagar berarti apa? Kalian melakukan pelanggaran berat. Ya, perlu kalian ingat itu. Terus kemudian selanjutnya yaitu yang terakhir mungkin anak-anak sekalian, yaitu semua siswa tidak ada yang membawa rokok, membawa minum-minuman keras, atau membawa obat-obat terlarang ke sekolah. Kalau kalian ketahuan membawa atau mengkonsumsi rokok, minuman keras maupun obat-obat terlarang, maka kalian dianggap telah melakukan pelanggaran yang cukup besar. Jika ketahuan, kalian saat itu juga bisa dikeluarkan dari sekolah karena merokok, minum minuman keras, dan mengkonsumsi narkoba itu adalah termasuk jenis pelanggaran yang sangat besar, dan kalian bisa dikeluarkan atau dicoret dari SMP 1 Bangurejo. Nah, demikian adalah bentuk tata tertib yang diterapkan atau yang dilaksanakan di SMP 1 Bangurejo. Dimohon atau Pak Jainul memohon agar kiranya anak-anak untuk mematuhi daripada apa-apa yang telah ditetapkan di SMP 1 Bangurejo agar semuanya tercipta dengan baik. SMP 1 Bangurejo mempunyai keinginan untuk menciptakan dan menjadikan anak yang lebih baik, berguna bagi nusa bangsa serta agama, dan bermanfaat bagi orang tua. Ya, tuh. Demikian tata tertib yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya atau kalian mungkin masih kurang paham, nanti setelah kegiatan PLS kalian bisa menghubungi Pak Jainul untuk mengetahui kira-kira bentuk tata tertib yang harus dilakukan atau yang harus ditaati oleh setiap siswa SMP Negeri 1 Bangurejo. Ya, oke. Demikian penyampaian tata tertib dari saya. Sekali lagi, apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.